Anak saya nangis, tapi nggak ada air matanya, Mang. Badannya panas. Ini sebenarnya anak ibu tuh udah ada di alam yang berbeda tadi tuh, Bu. Tapi bukan meninggal, soalnya belum waktunya. Ini anak ibu tuh udah jadi korban pesugihan. Bukan badannya, bukan jiwanya, tapi temennya yang diambil. Maksudnya ya ari-arinya. Ada ibu-ibu pengajian yang lagi ngaji, itu kemasukan, Mang. Kemasukan arwah almarhum ibu saya. Pengen nengok putu isun kumelas karo putu isun. Dia ngomongin tuh kayak gitu. Di situ alhamdulillah anak saya nggak pernah sakit-sakitan lagi, Mang. Tapi sekarang anak saya tuh nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong sama sekali? Nggak ada. Nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Dalam terang bulan di malam purnama, ada jiwa yang lahir ke alam dunia. Namun, dalam bayang yang gelap gulita, ada sosok menanti untuk mengambil ari-ari. Bukan ditanam ataupun dikubur dalam-dalam, melainkan jadi syarat untuk ritual pesugihan oleh majikan dari Teh Vike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada. Mudah-mudahan semua sehat dan rezekinya melimpah ya. Amin, amin. Hari ini Sobat sudah hadir Teh Vike di studio untuk menyambung kisah yang lalu. Yang belum nonton videonya di atas ya, yang ini nih. Ceritanya seru tentang rumah makan yang memakai pesugihan ya. Baik Sobat, Teh Vike ini ternyata punya ketakutan terhadap saudaranya yang punya restoran ini ya. Karena diminta untuk hari-harinya diminta ya, hari-hari kandungannya diminta. Tapi Teh Vike tampaknya nggak setuju. Bagaimana kisahnya kita coba nanti dengarkan bersama. Dan Teh Vike sekarang apa kesibukannya? Seperti biasa masih mengurus anak-anak di rumah. Ibu rumah tangga ya? Iya. Oke, saatnya kita mendengarkan kisah dari Teh Vike. Jangan kemana-mana. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Teh Vike. Setelah saya kemarin dipanggil sama Ibu Diana, Mang saya sore harinya kan pulang ke rumah tuh. Kebetulan dijemput sama suami saya. Sesampainya di rumah, saya pun beres-beres seperti biasa, mandi, bersih gitu. Di situ saya pun langsung bercerita sama suami saya. Ya tadi siang Ibu Diana ngomong sama saya. Ngomong apa? Katanya dia mau ngebantu apa? Ini nanti pas lahiran, ari-arinya dia minta buat dia pendem gitu. Ya nggak bisa gitu dong, kata suami tuh. Itu kan ari-ari anak saya gitu. Ngapa harus dikasihin ke orang? Di situ suami udah mulai curiga belum? Belum. Cuma emosi aja di situ suami. Oh ya, nggak bakalan saya izinin lah, orang namanya ari-ari. Saya juga pengen punya memori, pengen punya kenangan gitu sama ini ari-ari. Maksudnya caranya gitu, memendamkannya bagaimana. Kan di situ kan ada adat-adatnya yang harus dilakuin sama kita gitu sebagai orang tuanya. Ya juga sih ya. Ya udah aja nanti saya bilang ke Ibu Diananya nggak bisa gitu ya. Saya tuh ngomong kayak gitu ke suami. Nah pas besok paginya saya pun kembali bekerja. Di situ saya melihat Ibu Diana juga udah datang gitu pagi-pagi banget. Seperti biasa dia lagi ngeracik di dapurnya.
Saya pagi-pagi itu udah nyampe di rumah makan itu, dan kebetulan juga Ibu Diana sudah ada di dapur itu lagi meracik-meracik seperti biasa. Nah, saya di situ nggak berani negur Ibu Diana dulu karena saya takut dimarahin lagi gitu ya, karena sering menemui Ibu Diana itu lagi ngebuntel sesuatu gitu. Jadi saya nunggu di depan, saya beres-beres itu di depan. Nggak lama Ibu Diana pun datang menghampiri saya. Gimana, Teh? Udah ngomong belum sama suaminya masalah yang saya cerita kemarin? Kata Diana tuh gitu pas pagi-pagi itu juga langsung, soalnya di situ belum ada karyawan yang datang. Saya ngomong ke Diana, ya udah nanti saya jelasin setelah istirahat aja, nggak enak di sini banyak orang kan gitu ya Mang Eya, takut ada yang dengar. Pas kata Diana ya udah. Nah, jam istirahat itu kan dibagi sama karyawan tuh, nggak semuanya langsung istirahat gitu, soalnya kan warung tuh rame banget, jadi kita tuh ada sip-sipannya istirahat tuh. Nah kebetulan pas nyampainya jam istirahatnya saya pun langsung ke ruangannya si Diana ini, ke Ibu Diana ini. Saya ketok, punten Bu, ini yang tadi Ibu obrolin sama saya malam udah komunikasi, udah bicara sama suami saya, suami nggak ngizinin, kata saya tuh begitu. Kenapa? Kan Ibu Diana ini manggil ke suami saya tuh Mas. Kenapa Masnya nggak ngizinin? Ya dia pengen punya kenang-kenangan sama anaknya, soalnya kan anak pertama Bu, nggak mungkin lah kita in aja lepasin ari-ari ke orang gitu, kita juga pengen punya kenang-kenangan gitu, kata saya tuh. Coba dipikirin lagi, kata Ibu Diana tuh gitu. Ya kata saya tuh tetap nggak bakalan bisa Bu, kalau namanya suami saya itu pendiriannya ini kuat gitu, nggak bisa ini siapa tahu ini sok kamu minta apa aja juga saya bakal kasih asal kamu menyerahin ari-arinya. Di situ saya udah mulai kok maksa banget gitu orangnya, biarpun saudara juga saya punya pemikiran kayak gitu. Di situ saya pun ya udah nanti saya bicarakan. Saya keluar lagi dari ruangan Ibu Diana, saya menuju ke tempat istirahat karyawan. Nggak lama nih Mang Ibu Diana keluar dari kantornya itu. Keluar dia ke belakang membawa sesuatu kayak tampah gitu berisi bunga segala macam gitu. Saya ini kok Ibu ke belakang, katanya nggak boleh kesini. Ibu berapa kali saya nemuin ke belakang terus sambil bawa kayak gituan, maksudnya apa? Kata saya kan begitu dalam hati, saya belum ngomong ke siapa-siapa soalnya nggak enak juga ya, masih jaga perasaan. Udah gitu saya nggak hirauin, saya kembali lanjut ke kamar, saya istirahat. Nah selesai istirahat, saya kembali lagi ke depan, saya megang lagi itu panci itu, centong itu. Saya kerja sampai tiba waktunya saya pulang. Alhamdulillah itu yang biasanya muncul penampakan itu, alhamdulillah hari itu saya nggak digangguin gitu, maksudnya nggak ada penampakan di gentongnya gitu, nggak ada. Saya sampai sore pulang, saya dijemput lagi sama suami saya juga ngomong lagi sama suami saya sesampainya di rumah. Ya ini Diana maksa banget minta hari-hari anak ini. Buat apa sih? Kata suami tuh. Kok kayak gitu banget? Nggak tahu. Nah di situ saya pun mulai cerita sama suami saya. Tadi saya lihat Diana tuh bawa nampah besar, ada segala macam kayak bunga gitu. Terus kamarnya juga baunya tuh wangi. Waktu kemarin saya pernah deketin tuh wangi banget kamar tuh. Jangan-jangan ya lah, nggak usah punya pemikiran negatif lah, kata saya tuh ya. Mana ada zaman sekarang main kayak gitu-gituan, kata saya tuh masih positif aja saya pikirannya. Ya udah pokoknya nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Nah udah gitu keesokan harinya mulai bekerja lagi, ke Ibu Diana ngomong, Bu suami saya tetap nggak bisa. Nah mulai dari situ tetap penolakan saya yang terakhir ini, Bu Diana ini berubah sifatnya menjadi baik Mang Dia tuh selalu ngasih ke saya gitu, ngasih uang, ngasih oleh-oleh, ngasih segala macam gitu kalau setiap saya pulang kerja. Nah pas waktu itu juga hari udah sore saya pulang kerja itu dibawain kue sama Ibu Diana sama uang. Kata saya tuh, Bu kok ini banyak banget, udah nggak apa-apa aja buat jajan kamu, bilang gitu.
nggak enak sama yang lain. Nggak apa-apa, ini bonus buat kamu kan lagi hamil. Ini buat kamu buat beli susu, bilangnya tuh kayak gitu. Saya nggak ada rasa curiga apa-apa, namanya dikasih rezeki, nggak mungkin kan saya tolak. Ya udah, saya pulang ke rumah, terus kata suami, ini apa? Ini dikasih sama Diana. Kok banyak banget? Apa makanan sama uangnya waktu itu jumlahnya 150.000 Mang dikasih sama Ibu Diana tuh. Dalam rangka apa ini ngasih kayak beginian? Kata suami tuh. Nggak tahu, udah ngomongnya ini buat beli susu, kata saya tuh gitu. Yang namanya rezeki mana boleh ditolak. Ya udah, ngomongnya kayak gitu kata suami tuh. Sampai saya usia kandungan itu mendekati 9 bulan Mang mendekati 9 bulan saya ingin cuti buat istirahat di rumah karena mempersiapkan buat kelahiran gitu. Nggak boleh kerja, nggak boleh terlalu ini bolak-balik jauh gitu ya, takut namanya brojol di jalan. Jadi saya ke Diana ini ke kantornya siang pas jam istirahat. Saya ke Ibu Diana bilang, Bu, saya minta izin cuti buat enggak bekerja dulu sementara ya, sekitar kurang lebih 2 minggu dulu tergantung lahiran saya. Kalau misalkan saya sehat saya bisa cepet kerja lagi, kalau saya masih nggak bisa kerja ya mohon maklum, kata saya tuh gitu. Emang udah waktunya? Udah, kata saya tuh gitu. Ya udah nggak apa-apa, biar ibu yang jaga nanti, ngomongnya tuh kayak gitu. Soalnya itu panci itu nggak boleh dipegang sama siapa-siapa selain keluarga, ngomongnya tuh kayak gitu. Ibu nggak mau ngasih ke orang lain, biar kalau nggak ibu yang megang ya suami ibu, bilangnya tuh kayak gitu, kata Diana. Saya pun ngomong ke dia, oh ya udah Bu, makasih. Sebelum saya izin cuti yang terakhir ini ya Mang saya dikasih uang 500.000 sama Ibu Diana sama bolu itu 2 tumpuk, dua kardus itu dikasih sama Ibu Diana. Ini oleh-oleh buat pulang, anggap aja ini hadiah buat kamu nanti, dia ngomongnya kayak gitu. Ya udah, saya tuh pulang sorenya tuh saya pulang ke rumah. Saya ngomong lagi, ya ini dapat rezeki lagi dari Ibu Diana. Duh, setiap hari tuh ini banget selalu aja dikasih ini, dikasih itu, mau aja diterima. Jangan-jangan buat nyogok kamu biar adik-adiknya mau dibuat dia gitu, kata suami tuh. Yang nggak tahu yang namanya rezeki, kata saya tuh, mana saya tolak, saya gituin. Yaudahlah, diterima aja, bismillah, semoga aja nggak kenapa-kenapa. Di situ tuh suami udah ngomong kayak gitu. Saya pun istirahat di rumah selang berapa hari gitu ya, 4 atau 5 hari tuh saya udah kerasa mau lahiran Mang Di situ saya kerasa udah mau lahiran, saya pun dibawa ke rumah sakit sama suami saya. Pas di rumah sakit tuh ternyata saya nggak bisa lahiran normal karena bayi saya sungsang. Nah, jadi saya sesar di situ. Nah, alhamdulillah pas pagi anak saya lahir, tepatnya Jumat Legi ya sekitar 4:30 itu bayi saya lahir. Alhamdulillah perempuan. Di situ saya seneng sekali walaupun dengan perjuangan gitu ya. Udah gitu suami juga ngabarin ke WhatsApp keluarga, kasih tahu kalau saya ini udah lahiran. Alhamdulillah memberi kabar baik gitu ke keluarga gitu. Ya alhamdulillah. Nah nggak lama siang harinya pun keluarga pada nengok, termasuk Diana ini datang ke rumah sakit sama suaminya. Di situ Diana datang dan awalnya itu ketemu sama suami saya. Diana tuh ngobrol sama suami saya, Mas, gimana ini Vike operasinya lancar? Iya, alhamdulillah. Oh ya Mas, kata Diana tuh bilang gini, ini saya mau bantu nih, Mas mau minta apa? Nanti saya bakal turutin kok, ngomongnya gitu kata Diana. Emangnya minta apa? Di situ suami saya masih pura-pura nggak tahu aja. Ya saya mau bantu Mas mendemin ari-ari. Saya bawa ari-arinya, nanti Mas acara pengajiannya di rumah aja, biar ari-arinya saya bawa begitu. Kata suami saya, ya nggak bisa gitu dong Diana. Itu kan ari-ari, namanya ari-ari kan teman anak saya dari perut gitu, nggak boleh dibawa sama orang kan gitu. Pamali, kata suami tuh.
Saya juga pengen punya kenang-kenangan sama ini tradisi ini, mendem ari bagaimana rasanya, mendem bawa bawa kendi ari-ari itu bagaimana, terusnya mendeminnya itu bagaimana. Karena ini pengalaman saya yang pertama, nggak mungkin saya kasihin ke kamu ini ari-ari begitu aja, kata suami itu gitu. Ya udahlah Mas, kalau misalnya Mas nggak mau, bilang gitu. Saya mau ke Vike-nya, bilang gitu kata Ibu Diana tuh. Nggak lama, Ibu Diana masuk ke kamar saya. Vike, itu Mas kok nggak mau sih? Ya dibilangin kata situ, gak dibilangin suami saya itu pendiriannya kuat, nggak bakalan mau ini lagi, nggak bakalan mau goyah lagi. Ya udahlah terserah kamu, padahal kan saya ngasih tawaran enak, kamu tinggal acara aja adik-adiknya buat saya gitu kata Diana tuh. Ya gimana ya Diana, sayanya nggak diizinin sama suami. Nah di situ mungkin kedengaran sama mertua saya. Kata mertua saya, ada apa Neng? Ribut-ribut dari luar tuh. Kata saya tuh, enggak Mah, ini ada Diana minta ari-ari. Kok minta ari-ari? Iya, tapi sama suaminya nggak dibolehin. Kata saya tuh tak gituin ke mertua saya tuh. Oh ya udah, ya nggak boleh lah namanya ari-ari, ngomongnya gitu kata mertua. Dah dari situ mertua langsung keluar lagi. Jadi percakapan itu saya lagi sama Diana berdua lagi. Dasar nggak tahu diuntung, kata Diana tuh sambil melengos gitu, sambil marah mukanya tuh. Dasar nggak tahu diuntung, mau dibantu malah kayak gitu ngomongnya. Kata saya tuh dalam hati, kenapa marah? Padahal kan ini ari-ari anak saya. Kenapa situ yang marah? Kata saya kan begitu. Orang kok maksa banget. Di situ masih pendem aja di situ tuh, nggak ngomong ke suami, nggak di situ. Setelah 3 hari saya di rumah sakit, saya pun pulang ke rumah Mang E. Di situ saya pulang, nggak lama setelah saya pulang, sekitar 2 hari atau 3 hari tuh puput anak saya tuh Mang E. Tradisi kami pun memendam ari-ari tuh dilaksanakan dengan mengundang ibu-ibu pengajian sekitar musola dekat rumah kami. Situ saya manggil ibu-ibu pengajian, tiba-tiba Mang E ada ibu-ibu pengajian yang lagi ngaji, itu kemasukan Mang E. Kemasukan arwah almarhum ibu saya. Saya sampai kaget di situ. Ada yang ngasih tahu, Neng, itu ada yang kemasukan. Kamu sembunyi dulu di kamar. Ngomongnya gitu, barangkali sawan, bilangnya tuh begitu. Kata ada tetangga yang ngomong. Udah saya dimasukin ke kamar sama bayi saya. Nah, di depan orang ramai-ramai ngomong ke yang kemasukan ini. Diinterogasi lah sama ibu-ibu yang lain. Kamu siapa? Bilang gitu kata yang lain. Saya capek. Isunku capek. Di situ tuh. Yang kesurupan itu ngomong kayak gitu, isunku capek, isunku adoh, tos melaku, adoh, isunku adoh. Ditanyain lagi sama ibu-ibu pengajian, emangnya kamu siapa? Isunku enem, ngomongnya gitu. Nem siapa? Nemnya pira, ngomong gitu kan. Pikir orang di situ kan nem tuh nilai nilai ujian ya, nilai ujian zaman dulu kan makanya nemnya pira, dudu, isun arane nem, ngomongnya tuh kayak gitu. Ya udah, pengen apa kamu kesini ganggu acara ini isunku putu pengen nengok putu, isunku melas kalau putu isun ngomongin tuh kayak gitu. Saya tuh kasihan sama cucu saya pengen nengok, saya tuh jauh dari jauh pengen nengok cucu, saya tuh jalan ke sini, bilang tuh begitu kata yang kerasukan itu. Ada sekarang cucunya udah alhamdulillah udah sehat, udah lancar semuanya. Nah nggak lama orang yang ibu-ibu pengajian itu masuk ke kamar saya. Neng, kenal nggak sama yang namanya Nem? Kata saya tuh, astagfirullahaladzim, almarhum ibu saya. Bu, kata saya gituin, itu ada di depan, nengok, dia ngomong gitu. Emangnya acaranya nggak diarwahin dulu? Kata saya, setahu saya nggak tahu, soalnya semua yang ngadain kan mertua, jadi saya nggak tahu acaranya. Kata saya kan gitu, itu di depan lagi ngoceh aja, katanya pengen ketemu. Gimana? Kata saya tuh ya, saya juga takut, namanya baru lahiran belum 40 hari ya. Kata saya tuh, tapi bener ini orang tua Nemi namanya orang tuanya Neng. Iya.
Kata saya tuh ngomong, Bu, itu tuh ibu saya tuh udah meninggal 25 tahun yang lalu. Dan gak pernah namanya nongol ke mimpi aja, gak pernah. Mimpinya saya datang ke yang kemasukan kayak gini nih baru sekali ini terjadi tuh, baru sekali ini saya lahiran. Mungkin karena saya anak pertama kali, cucu pertama, jadi mungkin nengok sih di situ masih pemikiran yang masih positif aja ya Mang nggak punya pemikiran yang macam-macam. Ya kayaknya sih pengen nengok, soalnya kan Neng ini cucu pertama aja ngomongnya kayak gitu. Nengnya nggak ini dulu kali, nggak ke makam dulu. Jadi kata saya tuh gimana mau ke makam, orang habis lahiran masa harus ke makam, kan harusnya ya suami atau siapa, kata saya tetap gituin. Setelah itu yang kerasukan tuh diobatin sama Pak Ustadz di situ, alhamdulillah sadar. Nah, gak lama itu acara mendem itu juga alhamdulillah lancar sampai sore. Nah, malamnya itu suami saya ngomong ke saya, tadi pas mendem kayaknya Diana nggak ada ya, nggak datang, ngomongnya kayak gitu. Nggak tahu, saya nggak merhatiin, kata saya tuh gituin. Oh ya udah, nggak usah dipikirin. Nah di situ tuh bayi saya tuh setiap malam Mang semenjak di rumah tuh nggak mau tidur, selalu begadang. Ya kata mertua sih nggak apa-apa, namanya bayi tuh jaga badan, dibilangnya. Kalau malam begadang, kalau pagi siang itu tidur. Ya di situ saya masih maklumin. Tapi setelah seminggu setelah puput ini, bayi saya tuh sering nangis nggak jelas. Itu masih bayi, masih hitungan bayi lah, sering nangis nggak jelas. Apa yang diminta apa, ya saya waktu itu kebetulan nggak ASI, karena saya kan pikir saya bakal bekerja lagi nih di rumah makan. Jadi saya pas ASI saya kasih susu botol di situ. Udah itu sama mertua dibilangin kalau misalkan nggak mau tidur lagi, dedenya dikasih sawanin aja, disawanin sama ibunya. Di situ saya pun ngomong, ya udah mah, nanti coba saya sawanin. Saya WA ke Ibu Diana, Bu Diana, maaf kayaknya saya masih belum bisa bekerja dalam waktu ini karena saya masih masa pemulihan. Kalau sesar kan nggak begitu cepat untuk pemulihannya. Ya Diana pun gak ngebales itu chatnya saya. Ya tapi ya saya pikir aja yang penting udah ngasih info gitu ke Diananya. Nah setelah itu bayi saya nangis aja, pokoknya nangis. Saya juga keder, maksudnya ini gimana, nggak jelas apa yang dirasa. Mau dibawa ke bidan, ini udah malam. Di situ saya telepon mertua, mah ini dede nangis aja. Oh nggak apa-apa, jadi itu namanya bayi nangis aja kalau malam. Tapi kok rewel banget ya, kata saya tuh. Ya udah nggak apa-apa Neng, jadi besok aja dibawa ke Paraji buat diurut, diperiksa, ngomong gitu. Udah gitu, saya pun besoknya manggil Paraji tuh buat ngurut si Dede, diurut itu, Dede tuh diurut. Ya alhamdulillah hari itu anteng, malam itu anteng nggak nangis. Cuma ya masih melek malam aja gitu. Saya pun udah mulai masuk kerja Mang udah mulai masuk kerja. Bayi saya dititipin sama mertua saya sampai umur 3 bulan. Dan Diana pun sikapnya berubah sama saya, nggak kayak awal saya masuk gitu cuek. Saya yang awalnya megang panci, sekarang pindah nggak megang panci, saya bagian ngelayanin mangkok-mangkok gitu. Masukin mie ke mangkok, nggak megang panci lagi. Di situ saya ngomong ke Diana, Bu, maaf, kenapa ibu kok kayak ngediemin saya, kata saya gitu. Apa karena kemarin saya tolak, kata saya tuh. Enggak apa-apa, biasa aja, bilangnya kayak gitu sambil mukanya beda tuh Mang Ya di situ saya pun nggak memperdulikannya lagi terus Diana. Kondisi rumah makan masih ramai? Masih ramai, masih seperti biasa Mang Di situ bahkan karyawan juga tambah banyak. Yang tadinya 8 mungkin ada 15 di situ. Udah gitu saya pun istirahat ke kamar belakang itu. Saya ngeliat lagi Ibu Diana itu ke belakang. Kata saya dalam hati ya Mang
kenapa saya aja sih yang harus nemuin itu Diana masuk ke kamar itu, kenapa nggak karyawan yang lain? Kata saya kan seperti itu. Kenapa harus saya? Kata saya tuh gitu. Saya males ngeliat kayak ginian, kata saya tuh gituin ya. Udah gitu, saya nggak hirauin, saya istirahat, dan sampai jam istirahat saya selesai, saya pun kembali bekerja sampai sore. Alhamdulillah aman, lancar gitu, nggak ada yang gangguin saya lagi. Setelah itu berapa hari kemudian, anak saya ini tiba-tiba nangis abis asar tuh. Ya usia 4 bulanan, anak saya nangis Mang E. Anak saya nangis, tapi nggak ada air matanya Mang E. Nangis kayak teriak nangis. Itu namanya bayi umur 4 bulan nangis teriak. Kan saya takut apa ini pita suaranya serak atau gimana gitu ya, takut. Saya tuh nelfon lagi ke mertua, "Mah, ini kok Dede nangis. Nangisnya kenceng banget, tapi nggak ada air matanya Mah," kata saya gitu. "Ya udah jangan panik," kata Mama tuh. "Udah sholawatan aja, disolawatan," ngomong gitu. Ya udah di situ sama saya disolawatin, nggak mau diem itu, saya nyerah akhirnya ya Mang E. Saya nyerah, manggil suami saya untuk pulang. "Ya pulang, ini nangis aja Dede," kata saya tuh. "Nggak tahu kenapa," kata suami. "Emangnya habis dibawa main kemana? Makamunya enggak dibawa main kemana-mana, di rumah aja," kata saya kan tak gituin. Saya nelfon lagi mertua, "Mah, besok anterin ke dokter barangkali kenapa," kata saya tuh tak gituin. Ya udah besok Mama anter. Nah di situ bayi saya juga sedikit demam Mang E, badannya panas. Abis asar aja anehnya tuh panas tuh, abis asar panas, nangis. Di situ anak saya pun keesokan harinya dibawa ke dokter. Saya izin sama Diana untuk tidak berangkat bekerja lagi. Saya di situ izin. Saya bawa ke dokter spesialis anak waktu itu di namanya jalan apa gitu lupa saya. Saya dibawa ke situ, dikasih resep lah itu obat, saya tebus. Ya alhamdulillah itu demam juga udah mendingan. Nah, saya pun anak saya udah begitu sehat, saya kembali bekerja. Anak saya saya titipin ke mertua lagi. Gak lama mertua tuh nelfon ke saya, "Neng, ini Dede panas lagi. Badannya obat yang kemarinnya habis." "Ya udah nanti saya izin pulang," kata saya tuh gitu ke ibu. Saya ngomong ke Diana, izin pulang, anak saya sakit. "Oh ya udah nggak apa-apa, pulang aja," ya ngomong gitu kata Diana. Itu dari bayi saya umur 4 bulan sampai usia bayi saya 7 bulan Mang E, panas terus setiap minggu pasti aja selalu ke dokter gitu, seminggu sekali ke dokter tuh Mang E, badannya panas tuh. Tapi nggak pernah siang, biasa aja, tapi habis asar nih badannya panas. Saya jadi sering cuti ke Diana. Saya ngerasa nggak enak ya ke Diana. "Diana, maaf," kata saya tuh, "kalau misalkan selama ini saya sering cuti." "Ya udah nggak apa-apa Mbak," dia ngomongnya kayak gitu. Udah gitu pas suatu malam suami saya tuh mendengar kayak orang macul di belakang rumah itu, kayak suara ngerok tanah gitu pakai pacul. Kebetulan kan lagi hujan deras tuh, jadi suami saya juga nggak jelas banget dengarnya, tapi ya suara serak gitunya tuh tahu gitu tuh suara kayak orang ngeduk. Suami saya di situ nggak punya curiga apa-apa di situ ya, karena posisi hujan ya di situ kami pun nggak ngeliat gitu, nggak ngeliat ke arah belakang. Pikirnya di angin lalu aja lah, nggak dihirauin sama suami. Suami saya pun kembali istirahat tidur. Nah itu malam anak saya tuh nangis lagi Mang E, nangis lagi tuh sekitar jam 2 malam, nangis nggak mau diem, disolawatin, disetel yasinan gitu, tetap aja nggak mau berhenti. Saya nelfon mertua lagi tuh subuh, "Mah, ini Dede nangis aja, kenapa?" Nangisnya nggak ada air matanya gini, terusnya kepalanya tuh sambil ngangkat, nggak mau nggak mau dilurusin gitu, maunya tuh ngangkat terus kepala tuh. "Kenapa Mah? Kamunya habis dibawa kemana anaknya?" Dia ngomong gitu. Kata mertua, "Nggak dibawa kemana-mana, di rumah aja, kan kebetulan hari ini kan libur, di rumah aja nggak kemana-mana." "Ya udah nanti besok Mama kesana," kata mertua tuh kayak gitu. Nah besoknya mertua kesana ke rumah saya. Si Dede tuh
Kalau siang tuh tidur Mang jadi mertua ke sana juga nggak ada apa-apa, masih anteng-anteng aja nih bayi tuh, nggak nangis nggak apa. Dan kan kebetulan juga mertua saya juga yang megang anak saya gitu. Kalau saya kerja kan dipegang sama mertua, kata mertua juga orang anteng kok kalau siang mah begitu. Ya kata saya tuh ya nggak tahu ya, orang kalau malam kan nangis aja. Nah udah gitu setelah mertua saya ke rumah, besoknya saya pun kembali bekerja Mang kembali bekerja lagi di situ. Nah saya ditelepon lagi sama mertua saya, Neng ini nangis lagi dedenya aja bilang kayak gitu. Barangkali ada yang kekilir, coba ke Paraji lagi. Di situ tuh kata mertua, yaudah nanti saya izin dulu sama Diana buat pulang. Saya izin lagi Mang di situ untuk kesekian kalinya ke Diana, maaf saya izin lagi, anak saya ini nangis lagi aja. Ya udah nggak apa-apa Mbak, pulang aja kata Diana tuh gitu. Ya udah ya Bu, saya pulang. Ya udah pulang kata Diana tuh. Saya pulang, sampai di rumah iya anak saya nangis, lagi nangis aja itu di situ anak saya. Anak saya nangis, mertua saya juga udah kewalahan. Pas kata mertua tuh, kenapa sih rewel pisan anak tuh, nggak kayak biasanya anteng, ngomongnya tuh kayak gitu. Nggak tahu kata saya juga, iya kemarin juga kayak gini nangis tanpa sebab, tapi anehnya nangis tuh sambil dengak, kepala tuh sambil ngangkat gitu, nggak mau, setiap diginiin nggak mau, diberdiriin nggak mau, nolak aja, pokoknya keras banget ini leher tuh ya, barangkali kesleo atau bayi ya Mang jadi diurut tuh sama Paraji, diurut sama Paraji. Setelah diurut kata Parajinya, kecengklak ini mah Bu, nggak apa-apa kok, nanti juga enakan, nanti malam insya Allah bisa tidur kata Parajinya begitu. Bukannya malah tambah sembuh, pas abis maghrib tuh anak saya nangis lagi Mang nangis teriak-teriak gitu, sampai saya bawa keluar ya biar anteng gitu, nggak mau diem. Pas kata suami, jangan dibawa keluar maghrib pemali gitu. Ya gimana anaknya di dalamnya nangis aja, maunya di luar anteng, kalau dibawa ke dalam nengek aja capek kata saya, kirain kasihan nangis aja. Ya udah aja nggak apa-apa, di rumah dibacain Yasin pakai HP gitu kata suami, itu dibacain. Ya udah di situ dibacain ayat-ayat kursi, surat Yasin dari HP, tetap aja nangis. Tapi kalau dibawa keluar tuh diem anteng, nggak ada nangis ya, cuma kayak bayi biasa aja gitu, celingak-celinguk. Tapi kalau setiap dibawa ke rumah tuh nangis, nggak tahu itu kenapa. Udah gitu saya telepon ke mertua, mah ini dede nangis lagi mah, tadi kan nggak kenapa-napa, udah enakan bisa tidur. Iya nggak tahu ini nangis kata saya tuh. Yaudah nanti mama malam ke sana kata mertua tuh begitu. Pas malamnya mertua datang di situ sama bapak mertua saya datang berdua. Kenapa sih sekarang tuh rewel pisan, kayak waktu pertama kan cuma nangis-nangis biasa aja kayak bayi. Nggak tahu rewel banget sekarang sih kata saya tak gituin. Ya udah nanti panggil Pak Ustadz minta air, ngomongnya gitu biar anteng dedenya. Ada kenalan papa sih kata mertua tuh. Ya udah Pak, nanti besok Ike coba ke sana. Ya udah Neng, papa pulang dulu. Di situ mertua pulang, dede bayi juga masih nangis, tapi setelah sama mertua itu diusap-usap, ditiup ubun-ubunnya gitu, dikasih bawang, alhamdulillah bisa istirahat tuh bayi. Esok harinya saya ke ibu Diana maaf saya nggak bisa bekerja, anak saya sakit gitu. Oh ya udah nggak apa-apa kalau nggak masuk, ngomong gitu kata Diana. Di situ saya pun ke Pak Ustadz sama suami saya juga tidak bekerja. Saya bawa anak saya ke Pak Ustadz, minta air buat nenangin dede bayi. Anak saya kalau malam tuh rewel aja Pak, nggak mau diem, nangis aja, tapi nangisnya kok nggak ada air matanya, sambil dengak-dengak kayak gitu. Yaudah dilihat kata Pak Ustadz tuh, dilihat dikasih air sama Pak Ustadz tuh, yaudah nih diminumin air, insya Allah nanti malam aman kata Pak Ustadz tuh kayak gitu. Ya saya pun percaya sama Pak Ustadz tuh ya. Yaudah saya pulang ke rumah. Nah pas asar tuh kembali lagi anak saya tuh nangis lagi
nangis kenceng, gak ada air matanya, sambil dengak-dengak gitu kayak orang pengen dilepas kepalanya aja kayak gimana gitu, udah dengak gitu. Saya telepon lagi mertua saya, "Mah, ini Dede kok nangis lagi, nggak mau diem lagi. Itu dikasih air yang dari Pak Ustadznya gimana? Ada reaksinya apa?" Udah dikasih, kata saya tuh gitu. Udah dikasih sama saya, udah diusapin. Ya udah, digendong diempo-empo, barangkali bisa diem, kata mertua tuh ya. Udah gitu, saya bawa keluar pas ada tetangga saya yang ngeliat, "Neng, maghrib jangan di luar, pemali," ngomongin gitu kata tetangga tuh. "Ya ini nggak mau di dalam teh, nggak tahu kenapa. Ya udah sini masuk." Nah pas di rumah tetangga saya tuh anehnya bayi saya nggak nangis Bang anteng banget, kayak nggak terjadi apa-apa gitu, celingak-celinguk anteng aja. Pas Dede bayi mau pulang, kata saya tuh, "Teh pulang ya," kata saya tuh gitu, "udah malam nggak enak ngeganggu." Ya udah kata teteh tuh pulang, saya pun pulang ke rumah. Dan nyampe di rumah tuh nangis lagi nangis lagi kenceng. Ya Allah, kata saya tuh, "Kenapa sih kalau di rumah tuh rewel aja kamu?" Kata saya tuh ngomong ke anak saya tuh ya, "Kenapa kamu rewel aja sih Dek? Kata apa yang dirasa?" Kan sebagai orang tua saya juga khawatir ya jadi ngomong sendiri ke anak gitu. Pas udah gitu saya nelfon lagi ke mertua, "Mah, ini Dede nangis lagi, tadi udah anteng di rumah teteh, tapi dibawa pulang nangis lagi. Itu aja dasar nggak betah di rumah masih," kata mertua tuh gitu. Pas besoknya sekitar sore suami ke belakang tuh ngelihat, Neng sini, kok ini tanah yang buat makam Ari-Ari kok kayak diacak-acak ya," ngomongnya kayak gitu. "Nggak mungkin, udah lama," kata saya gituin, udah lama masa baru diacak-acaknya sekarang," kata saya kan gituin. "Mungkin kena air hujan kemarin," kata saya. "Enggak kata suami tuh, "ini beda," ngomongnya gitu. Ada bekas cangkul nggak? Ada tanah, enggak ada bekas cangkulnya, cuma ada bekas tanah di sebelah, maksudnya kayak tumpukan lagi, jadi nggak mendelung gitu tuh, jadi datar aja gitu. Kan kalau misalnya kita ada biting-biting gitu, ada tanaman-tanamannya, kalau ari-ari bayi kan suka ada ditanam tanaman gitu tuh, itu nggak ada, jadi tanah aja ngegunduk gitu, nggak ada bunga-bunganya lagi. Ya walaupun udah 7 bulan kan, namanya itu tanaman kan pasti muncul gitu, yang ditanam di ari-ari itu pasti ada gitu bekasnya. Nah setelah itu, yang nggak tahu ya mungkin aja udah diacak-acak sama ayam. Mana ada ayam masuk ke dalam rumah, ngomongnya gitu kata suami tuh. "Ya nggak tahu," kata saya tuh. Mau dibuka lagi sama suami, takut ya, mau dikeruk lagi sama suami tuh, maksudnya mau dibuka takut ini maksudnya pemali gitu, suami takut pemali. Ya udah didiemin itu ari-ari. Telepon lah ke mama, "Mah, ini kok pendeman ari-arinya Dede kok berubah mah, nggak gunduk lagi, terus juga daun daun pandan sama biting-biting gitu kan, biasanya suka ada biting-bitingan, pada nggak ada." "Ya kamunya ada yang ini enggak aja, ada yang ngacak-ngacak enggak?" "Ya enggak ada, siapa yang ngacak-ngacak kan," gitu kata suami tuh. "Ya udah nanti ngomong ke yang ngerti," kata mama mertua. Pas udah itu malamnya nih anak saya tuh panas tinggi banget. Saya sampai pinjam termometer ke tetangga, "Teh lihat termometernya." Dilihat, anak saya panasnya sampai 42 derajat Celcius. Di situ anak saya nggak kejang, tapinya masih panas aja. Nah kata saya tuh, "Yaudah coba ke rumah sakit," kata suami. "Enggak, jangan dibawa ke rumah sakit, nggak mau." Nah saya nelfon ke mertua, "Mah, ini Dede panas banget." "Yaudah nanti mama sama teteh kakak ipar tuh ke rumah," ngomongnya gitu kata mama mertua tuh. Pas nggak lama teteh yang tetangga saya ini ke rumah, kebetulan kan dia perawat juga ya ke rumah, dipegang tuh si Dede bayi. "Bu, ini kayaknya bayinya udah meninggal, udah nggak ada," ngomongnya. Umur berapa bayi waktu 7 bulan. Udah 7 bulan ya? Udah 7 bulan. Nggak mungkin, orang tadi kan masih ada, kata saya tak gituin ya. "Nggak mungkin Teh, nah masih ada, tadi masih sehat, cuma nangis biasa. Ini udah nggak ada Teh." Tadinya mungkin saya saking paniknya saya teriak-teriak, kedengeran sama yang di luar.
Dan kebetulan keluarga saya pun datang sama kakak ipar, mertua saya sama bawa Pak Ustadz. Di situ datang ibu mertua saya, "Mah, Dede nggak ada, masa? Sini, Ustadz lihat," ngomong gitu. Dilihatlah anak saya sama Ustadz. Nggak tahu itu dikasih apa sama Ustadz tuh ya, air minum, dibanjurin ke Dede bayi. Sambil dipanggil namanya siapa? "Bu," ke saya tuh, "namanya Dede Sri," kata si tetekin. "Oh, Dede Sri. Sri, bangun, wis balik pulang," dia ngomong. "Udah pulang, bangun gitu." Pas udah itu nggak lama anak saya emang udah Pak Ustadz ngasih itu air, alhamdulillah sadar. Yang tadinya udah dinyatain meninggal dunia. Kira-kira berapa menit dinyatakan meninggal waktu itu? Kurang lebih 5 menitan Mang anak saya dinyatakan meninggal tuh. Kebetulan kan keluarga saya itu udah ada di depan pintu sama Ustadz, dan Ustadz pun langsung masuk ke dalam tuh, ngedeketin saya tanpa aba-aba saudara-saudara saya. Ustadz langsung megang anak saya. "Udah Bu, tenang dulu, jangan mikirin apa-apa, udah saya pegang ini anak saya, anak ibu saya pegang," kata Ustadz tuh gitu. Ambil air tuh Ustadz, terus dibacain doa, mungkin ya anak saya dibanjurin tuh sama air itu. Diambil dibacain doa, nggak tahu apa anak saya batuk Mang bangun. Tapi di situ anak saya batuk bangun, nggak ada suaranya Mang Hidup kembali ya? Melek tapi hidup, ya alhamdulillah hidup. Melek, batuk melek, terus gitu kayak orang linglung. Anak saya tuh tengok kanan, tengok kiri. Kata saya tuh, "Dede, alhamdulillah udah bangun, Dek." Pas udah gitu Ustadz ngomong ke saya, "Bu, namanya Genti, jangan Sri, namanya Rahayu, artinya ini selamat," ngomongnya gitu kata Ustadz tuh. "Kenapa Pak Ustadz?" "Ini nanti saya mau bicara sama ibu sama bapak," kata Ustadz tuh gitu ke saya. "Ya udah, ngomong di depan aja," kata saya tuh. Di situ kan Dede bayi baru sadar ya, dan mertua yang ngurusin Dede. Saya dipanggil sama Ustadz, "Bu, punten, sebenarnya ibu punya masalah apa sama orang lain atau sama saudara?" "Nggak ada masalah apa-apa," kata situ. "Ini sebenarnya anak ibu tuh udah ada di alam yang berbeda tadi tuh Bu, tapi bukan meninggal, soalnya belum waktunya. Ini anak ibu tuh udah jadi korban pesugihan. Tapi bukan ininya, bukan bukan badannya, bukan jiwanya, tapi temennya yang diambil. Maksudnya ya ari-arinya." Nah di situ Pak Ustadz ngomong ari-ari gitu, suami saya keinget sama Diana ini. "Oh iya Pak Ustadz, saudara saya kemarin ada yang minta itu ari-ari tuh Mas, saya nggak kasih. Itu dia kali Pak, tapi saya nggak mau suuzon," kata Ustadz tuh ya. "Saya nggak bisa suuzon, lebih baik Bapak tanyakan aja langsung ke orang yang bersangkutan." Di situ saya pun kembali ke depan ya untuk menyambut anak saya. "Ya Allah Neng, alhamdulillah kamu bisa bangun lagi." Di situ udah nggak punya pikiran apa-apa, maksudnya udah seneng aja anak, yang penting sehat gitu, udah hidup lagi. Keesokan harinya saya sama suami saya itu ke rumah makannya Ibu Diana. Suami saya tanpa basa-basi masuk ke dalam rumah makan itu, langsung ngegedor pintu, buka, didobrak sama suami tuh. Diana yang lagi ada di kantor, "Ya kenapa Mas?" Langsung ditampar itu Diana sama suami saya. "Kurang ajar kamu," kata suami. "Kamu tega sama saya, kamu ngapain anak saya?" "Kurang ajar kamu ngapain anak saya?" "Mau jadiin tumbal anak saya kamu," kata suami saya tuh begitu. "Enggak Mas, enggak. Kamu kata siapa? Kamu jangan bohong lagi. Saya udah ngalamin," kata suami tuh. "Malam Ustadz udah datang ke rumah kamu yang ngelakuin ini semua." "Enggak Mas, ampun Mas, enggak. Sok kamu bakalan berubah enggak Diana? Kalau misalkan kamu nggak mau berubah, nggak mau hentikan usaha ini, saya bakalan umumin ke semua orang kalau kamu ini melakukan pesugihan," kata suami saya tuh digituin, diancem. "Biar saya aja yang nanggung, cukup anak saya aja yang nanggung ini. Yang lain sih jangan," kata suami saya tuh. "Cukup ari-ari anak saya aja yang kamu ambil," ngomong gitu. "Ya Mas, ampun," kata Diana tuh. "Ya udah, saya kasih waktu kamu 3 hari ini, harus tutup usahanya, balikin ari-ari anak saya," kata suami saya tuh begitu. Kata Diana, "Nggak bisa Mas, ari-arinya udah nggak ada.
Wah, suami saya di situ marah lagi, Mang sampai ngebalik itu kursi, meja segala macam diiniin, dilempar. Maaf. Kata saya itu nenangin, udah ya, nggak usah diinin, mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur. Yang penting kita usahain anak saya dulu, kata saya itu gituin. Yaudah, awas kamu. Itu ari-arinya dibawa kemana sama si Budiana? Saya nggak tahu ya dibawa kemana, cuma itu ari-ari saya tahu juga dari Pak Ustadz, dan kebenaran itu ari-ari ada atau enggaknya saya belum lihat gitu waktu itu tuh, karena waktu malam itu kan panik, sempat anak meninggal juga beberapa menit, sempat kehilangan nyawa, jadi nggak sempat buat lihat ari-ari, dan pagi-paginya langsung ke rumah makannya Diana ini, jadi saya belum sempat untuk belum dicek karena udah emosi gitu suami. Nah di situ saya udah marah-marah, suami udah marah-marah sama Diana, saya pulang ke rumah dan kebetulan di situ ada Ustadz lagi masih ada Ustadz nyamperin suami saya, Pak maaf, Bapak kayaknya nggak bisa tinggal di rumah ini dulu untuk sementara, kurang lebih seminggu Bapak harus ngungsi karena rumah ini mau saya ruqyah, kata Ustadz tuh begitu. Pak Ustadz, kata suami saya, ini saya mau ngecek ke belakang adik-adik anak saya, mau mastiin bener enggak itu Diana udah ambil, soalnya anak saya sampai kayak gini, kata suami itu gitu. Mas udah kayak gitu, ke belakang lah suami saya tuh ambil pacul, pas dibuka ya Mang itu ari-ari udah nggak ada. Suami saya juga ini masuknya dari mana, sampai bingung mikir gitu ya. Kata saya mungkin itu naik dari atas tembok, kata saya gituin. Pantesan dia waktu malam Jumat itu ayah ngedengar suara kayak orang nyangkul, jangan-jangan itu ya mungkin, kata saya gitu, namanya nggak tahu, kata saya tuh gituin. Udah gitu kata Pak Ustadz manggil lagi, ya udah sekarang sih kamu ngurusin anak kamu aja dulu, nggak usah ngurusin Diana, kata Pak Ustadz tuh. Yang penting anak kamu ini udah sehat, udah selamat, ngomongnya gitu. Ya meskipun ari-arinya udah nggak ada, tapi insya Allah semuanya aman, kata Ustadz tuh gitu. Bapak bantu doa dari jauh, ngomong gitu. Yaudah, saya pun sama suami nggak tinggal itu Mang di tempat itu. Di rumah saya tuh nggak tinggal di situ. Saya pindah ke rumah mertua saya. Di situ saya tinggal di rumah mertua saya. Nggak lama setelah saya tinggal di mertua, Diana datang nangis di situ. Diana ke suami saya, Mas maaf saya salah, iya saya salah, saya bakal tutup usaha saya, tapi Mas tolong jangan bongkar rahasia saya ke orang-orang, saya malu Mas, ngomongnya kayak gitu. Ya udah kamu tutup usaha kamu sekarang. Iya saya ini pengen gaji karyawan dulu, minta waktu jangan 3 hari, minta waktu sampai akhir bulan, kata Diana ini. Ya udah kata suami tuh, ya udah saya kasih waktu sampai akhir bulan, setelah itu tutup, kata suami. Ya udah di situ alhamdulillah anak saya sehat sampai saya balik lagi ke rumah yang lama. Anak saya nggak pernah sakit-sakitan lagi Mang tapi sekarang anak saya tuh nggak bisa ngomong. Terapi kemana aja juga nggak bisa ngomong. Padahal di situ hasil lab segala macem, tes BERA gitu, namanya tes BERA itu semuanya normal, tapi nggak bisa ngomong. Itu masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Berapa tahun umurnya sekarang? 7 tahun umurnya sekarang. 7 tahun umurnya? Iya, 7 tahun kelas SD, kelas 1. SD masih SLB. Nggak bisa ngomong sama sekali? Nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Tapi mendengar bisa? Mendengar bisa, cuma nggak bisa ngomong aja. Tes BERA itu, tes pendengaran tuh bagus, maksudnya bagus. Nggak ada yang rusak? Nggak ada yang rusak gitu. Cuma nggak tahu ini kenapa nggak bisa keluar suaranya. Udah coba ke spiritual yang lain? Udah saya bawa diurut, bahkan udah diurut. Cuma ada yang bilang jangan terlalu sering diurut, kasihan ngomongnya. Ya udah saya jadi diinin aja. Sekarang secara perlahan dimasukin ke sekolah luar biasa. Ya semoga aja ada perubahan buat ngomongnya. Dan Diana juga udah minta maaf sama keluarga saya, usahanya juga tutup. Suami juga udah legowo ngiklasin ari-ari anaknya buat ini tumbal pesugihannya, tapi ya mau nggak mau anak saya jadi korban ini sampai nggak bisa ngomong sampai sekarang.
Jadi si Bu Diana ini kemana? Dukunnya kemana? Dukunnya saya nggak nanya lebih detail ke kemana dukunnya, cuma dia ngomong ke suami saya ini, ya dia melakukan pesugihan ari-ari dengan tumbal ari-ari ini dengan media jenglot gitu katanya. Pengakuan Ibu Diana ini ke suami saya, iya mas saya tuh salah, saya udah hilap melakukan pesugihan ini dan telah mengorbankan ari-ari anaknya mas gitu kata Diana tuh. Itu saudara kan ya? Saudara dari suami. Sekarang masih ketemu dong? Masih, sekarang alhamdulillah udah baik-baik aja dan udah saling memaafkan. Saya juga udah. Bantu nggak dia? Sering bantu ekonomi? Alhamdulillah masih untuk sering. Si anak ya? Iya masih, alhamdulillah ya. Itu sampai awalnya dibeliin alat pendengaran itu kan ya, tapi dia mendengar jadi serba salah gitu. Dibeliin alat pendengaran udah, tapi dia juga bisa mendengar, jadi itu alat nggak dipakai. Diana cuma bantu support kalau misalkan saya mau ini obat tradisional, pijat tradisional gitu, Diana suka ngasih lah gitu buat pengobatan anak saya. Jadi kalau mau ngomong dia nulis mungkin? Sekarang masih belum bisa nulis Mang jadi lewat gambar. Saya yang ngegambar, misalkan mau makan ya pakai gerak. Pakai gerak ya? Iya pakai gerak. Sekarang masih SD jadi belum bisa nulis banyak, baru huruf vokal aja diajarinnya, belum terlalu jauh. Syukur alhamdulillah jadi semuanya berbaikan ya. Cuman kasihan dengan siapa, Rahayu tadi anaknya. Iya Rahayu. Mudah-mudahan bisa segera sembuh ya. Amin. Kehidupan Bu Diana seperti apa sekarang? Ya alhamdulillah jauh lebih baik semenjak nggak usaha juga. Sekarang masih usaha tapi saya udah nggak ikut kerja lagi di. Usaha apa? Sama. Itu lagi? Iya, rumah makan. Tapi nggak pakai gitu-gituan? Saya kurang tahu soalnya saya nggak terlibat di dalamnya, saya nggak ikut kerja gitu. Waktu saya tahu itu kan karena saya bekerja di restoran Ibu Diana gitu. Oke, Sobat Malam Mencekam, itulah akhir kisah dari Teh Vike tentang pengalamannya di tahun 2018. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Jangan sampai terjun ke dunia pesugihan ya. Sehat-sehat ya Teh Vike. Amin. Salam buat anaknya dan suaminya. Amin. Sobat, sampai di sini dulu. Kita segera jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.